Selamat datang kembali di channel perjalanan wisata kami, Travel of Mind. Perjalanan kali ini mengunjungi negeri atap dunia, Tibet. Dijuluki sebagai atap dunia karena letaknya di dataran tinggi di sisi utara pegunungan Himalaya dan berbagi gunung Everest dengan Nepal. Tibet yang dalam bahasa Mandarin dikenal sebagai Xinjiang adalah daerah otonomi khusus dari Republik Rakyat Tiongkok. Berbatasan dengan negara Nepal, Bhutan, dan India, serta Provinsi Xinjiang, Qinghai, dan Sichuan di Tiongkok. Luas wilayah daerah otonomi Tibet adalah 1,2 juta kilometer persegi, dengan jumlah penduduk sekitar 3,5 juta jiwa. Penerbangan menuju Tibet dimulai dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Chengdu Tianfu International Airport dengan pesawat China Air selama 5 jam 40 menit. Bandar Udara Internasional Chengdu Tianfu adalah salah satu dari 2 bandar udara internasional yang melayani Chengdu, ibu kota provinsi Sichuan di Tiongkok Barat Daya. Bandara ini terletak di kota Lujiajiayang, 51 km tenggara pusat kota Chengdu. Namanya diambil dari area Batu Tianfu, sebuah zona pengembangan untuk Chengdu, di mana bandara tersebut berada. Konstruksi dimulai pada Mei 2016 dan bandara dibuka pada 27 Juni 2021. Di bandara ini kami transit selama lebih dari 5 jam. Penerbangan dilanjutkan ke Lhasa selama 2 jam 45 menit. Bandar Udara Lhasa Gonggar adalah bandar udara yang melayani Lhasa, ibu kota dari wilayah otonomi Tibet, Tiongkok. Bandar udara ini berlokasi sekitar 62 km di barat daya kota Lhasa, di wilayah Gonggar di prefektur Sanan. Terletak di ketinggian 3.500 meter di atas permukaan laut. Bandara ini merupakan salah satu bandara tertinggi di dunia. Hari ini lupa apa-apa, besok-besok harus ingat ya. Jangan tahu. Lhasa telah menjadi ibu kota keagamaan dan administratif Tibet sejak pertengahan abad ke-17. Terletak pada ketinggian 3.656 meter, sehingga Lhasa merupakan salah satu kota tertinggi di dunia. Jumlah penduduk kota Lhasa adalah 465.000 jiwa. Dokumen dan prasasti Tibet kuno menunjukkan bahwa tempat ini dahulu disebut Rasa, yang berarti tempat kambing, karena merupakan tempat penggembalaan kambing. Namanya diubah menjadi Lhasa, yang berarti tempat para dewa, setelah ditetapkan sebagai ibu kota Tibet dan pembangunan kuil Jokang selesai, yang menampung patung suci Buddha, sehingga Lhasa dapat diartikan juga sebagai tanah Buddha. Dari bandara, kami langsung diantar menuju hotel. Tidak ada acara wisata hari ini. Hari ini digunakan untuk beristirahat setelah lelah menempuh perjalanan panjang. Dan yang terpenting adalah penyesuaian terhadap wilayah Tibet, khususnya kota Lhasa yang berada di dataran tinggi, dengan ketinggian lebih dari 3.600 meter, di mana ketersediaan oksigen cukup tipis. Hampir semua wisatawan yang berasal dari dataran rendah akan terdampak altitude sickness, yaitu penyakit ketinggian yang terjadi ketika tubuh tidak punya waktu untuk menyesuaikan diri dengan ketersediaan oksigen yang lebih rendah di atmosfer dibandingkan dengan kadar oksigen di dataran rendah yang sangat berlimpah.
Hotel Jove Mountain terletak di Jinsu West Road, Zhengguan District. Hotel ini mempunyai kamar yang cukup luas. Kami menginap di sini selama 3 malam, plus 1 malam setelah kembali dari Shigatse. Makan malam hari ini disediakan di hotel, dengan sajian menu yang cukup banyak dan beragam. Sekitar 15 macam menu disajikan untuk 8 orang dalam satu meja. Beginilah suasana di sekitar hotel, cukup ramai meskipun terletak bukan di pusat kota. Setelah sarapan pagi, hari ini kami akan mengunjungi Choggang Temple dan Nurbulingka di kota Lhasa. Membahas Tibet tidak dapat dipisahkan dengan Dalai Lama. Dalai Lama adalah kepala Tibetan Buddhism. Para pemimpin dari keempat aliran Buddha Tibet percaya bahwa Dalai Lama adalah lama tertinggi dalam tradisi Tibet. Dari abad ke-17 sampai dengan tahun 1959, Dalai Lama adalah kepala pemerintahan Tibet yang mengendalikan sebagian besar wilayah Tibet dari ibu kota Lhasa. Pemeluk Buddha Tibet percaya bahwa Dalai Lama adalah perwujudan insani dari Avalokitesvara atau lebih dikenal sebagai Dewi Kuan Yin. Dalai Lama ke-14 dipercaya sebagai reinkarnasi Dalai Lama sebelumnya, yaitu Dalai Lama ke-13. Demikian juga Dalai Lama sebelum-sebelumnya. Artinya, Dalai Lama saat ini merupakan reinkarnasi dari Dalai Lama ke-1. Kuil Choggang adalah salah satu situs keagamaan terpenting di Tibet, karena di dalamnya terdapat patung dari masa Buddha Sakyamuni. Kuil Choggang terletak di pusat kota tua Lhasa, yang berarsitektur Tibet yang kental. Tinggi bangunan di sini tidak boleh melebihi tinggi dari kuil Choggang, yang terdiri dari 4 lantai, sehingga dari atap bangunan lain di kota tua dapat melihat atap emas kuil Choggang. Choggang didirikan sekitar tahun 647 Masehi oleh Raja Songten Gampo yang menikahi putri Tiongkok Wen Zheng dan putri Nepal Brikuti dengan tujuan untuk bersekutu dengan negara tetangganya. Keduanya tiba di Tibet dengan membawa patung suci. Jowo Sakyamuni melambangkan Sakyamuni pada usia 12 tahun yang berasal dari Tiongkok, dan Jowo Mekyo Dorje representasi Sakyamuni yang berusia 8 tahun dari Nepal. Di depan kuil terdapat banyak peziarah yang bersujud dengan cara yang cukup ekstrim. Menyaksikan langsung bagaimana orang Tibet melakukan ritual bersujud ini membuat kita merasakan ketaatan orang Tibet dalam menjalankan kepercayaannya. Terlihat 4 patung raja penjaga menjaga pintu masuk kuil. Sesampainya di halaman, kita bisa melihat mural yang menggambarkan sejarah agama Buddha. Sayang sekali kami tidak diperkenankan untuk mengambil gambar di dalam kuil. Begitu kita masuk ke dalam, akan melihat patung Padma Sambhava, Guru Rinpoche, dan calon Buddha Maitreya di tengah aula utama. Juga kapel kecil di semua sisi kuil. Pengunjung akan berjalan searah jarum jam.
beberapa kapel terpenting termasuk kapel Songkapa, 8 Buddha pengobatan, dan Avalokitesvara. Patung terpenting di kuil ini berusia lebih dari 2500 tahun dan disucikan oleh Sang Buddha sendiri, Jowo Sakyamuni. Berbeda dengan kebanyakan patung Buddha yang digambarkan sebagai seorang biksu sederhana, patung di Chokang ini menggambarkan Buddha berusia 12 tahun, di mana pada usia itu ia masih seorang pangeran, dan patung itu banyak dihiasi dengan emas dan batu mulia. Setelah mengunjungi kapel, kita akan naik ke atap. Dari atap Chokang dapat disaksikan atap emas kuil Chokang. Makan siang hari ini masih di kawasan Chokang Temple, di Lhasa Kitchen yang menyajikan menu-menu masakan Tibet. Norbulingka secara harfiah bermakna Taman Permata, adalah sebuah istana musim panas Dalai Lama yang terletak di dalam taman yang sangat luas di kota Lhasa, Tibet. Istana Norbulingka terletak di sisi barat Lhasa, tidak jauh dari barat daya Istana Potala. Norbulingka mencakup area seluas sekitar 36 hektar dan dianggap sebagai taman buatan terbesar di Tibet. Kami memulai kunjungan dari Kalsang Podrang yang merupakan salah satu bangunan tertua di kompleks ini. Aula pertemuan besar dengan 65 tangka tara putih yang tergantung di sekelilingnya. Di tengahnya terlihat singgasana Dalai Lama yang dikelilingi patung Buddha. Setelah itu, kita akan berjalan menuju sisi barat taman mengunjungi kompleks Chancel Podrang, di mana terdapat singgasana Dalai Lama ke-13. Lukisan dinding dan lemari dengan patung di tengahnya. Berbagai kereta kuda Dalai Lama dipajang di sini. Istana terpenting adalah Istana Baru, tempat tinggal Dalai Lama ke-14, yang terdiri dari 2 bangunan lantai yang indah dengan roda dharma dan 2 ekor rusa menghiasi atapnya. Di lantai 1 terdapat ruang yang dihiasi mural dinding yang rumit. Di lantai 2 dapat dilihat ruang pribadi Dalai Lama dan aula pertemuan. Di depan bangunan ini merupakan tempat penyelenggaraan tari opera di Norbulingka selama festival Soton. Taman ini terlihat sangat indah di musim panas ketika pepohonan hijau dan bunga-bunga bermekaran. Waktu paling populer untuk mengunjungi istana musim panas ini adalah pada saat festival Soton atau festival Yogurt. Then meditate, you should thinking, you're happy, I'm not there. Acara hari ini diakhiri dengan makan malam sebelum kembali ke hotel untuk beristirahat. Thank you for Buddha. Only thinking Buddha, that's the good. 是吧？后天我们翻3座山嘛，甘巴拉山、卡罗拉山、斯密拉山，翻过去的山那个弯道也很多的，35个弯道，那个
进去，到了里面也有第二个门的地方，也有扫这个护照，这个扫完。 Acara hari ini kami akan mengunjungi Potala Palace dan Sera Monastery. Potala dan sana baru tempat kita begitu. 所以说我们不买，就这样说。我们可以到。 Istana Potala berada di kota Lhasa, Tibet. Tempat ini diberi nama sesuai dengan tempatnya berdiri, yaitu di atas Bukit Potala, tempat kediaman Avalokitesvara atau lebih dikenal dengan Dewi Kuan Yin. Istana Potala adalah tempat kediaman utama dari Dalai Lama hingga masa Dalai Lama ke-14 mengungsi ke Dharmasala di India. Setelah serangan dan kekalahan bertahan pada tahun 1959, sekarang ini Istana Potala diubah fungsinya menjadi sebuah museum. Bangunan istana ini berukuran 400 meter dari timur ke barat dan 350 meter dari utara ke selatan, dengan tembok batu yang landai dengan ketebalan sekitar 3 meter dan 5 meter pada bagian dasarnya, yang juga dicampur dengan tembaga untuk mencegah dari bencana gempa bumi. Bangunan ini memiliki 13 tingkat, memiliki lebih dari 1.000 kamar, 10.000 tempat pemujaan, dan sekitar 200.000 patung, membumbung setinggi 117 meter di puncak Mapori atau Lembah Merah. Bila dihitung dari dasar lembah, tingginya mencapai lebih dari 300 meter. Potala Palace yang juga dikenal sebagai Istana Musim Dingin memiliki dua bagian utama, istana yang berwarna merah dan istana yang berwarna putih. Istana putih dibangun lebih awal dan digunakan untuk kantor pemerintahan Tibet, ruang acara pertemuan, dan kediaman Dalai Lama. Istana merah dipakai untuk rumah doa Dalai Lama dan didedikasikan untuk aktivitas pembelajaran agama Buddha. Di antara istana merah dan putih terdapat bangunan yang berwarna kuning. Bangunan kuning yang sebelah kanan berfungsi sebagai dapur, sedangkan bangunan kuning sebelah kiri merupakan tempat parkir kendaraan Dalai Lama. Meski pada awalnya Potala Palace dibangun dengan alasan cinta, tapi setelah berkembang justru lebih menjadi tempat spiritual. Dahulu, Potala Palace adalah istana kekaisaran, biara, dan pusat pemerintahan. Tidak seperti sekarang, yang lebih umum dikunjungi untuk berdoa. Istana Potala setiap tahun dicat ulang. Untuk bagian putihnya, cat dicampur dengan lapisan susu, madu, dan campuran jeruk nipis. Untuk masuk ke dalam istana melalui 290 tangga batu dengan jalan batu miring mendaki, serta di dalam istana terdapat banyak tangga kayu yang sangat curam. Dengan kadar oksigen yang tipis, dapat dibayangkan betapa beratnya pendakian ke istana ini. Sering terdengar semprotan tabung oksigen yang digunakan oleh para pengunjung yang kelelahan dan sulit bernafas. Menurut catatan, Istana Potala mulai dibangun pada masa berkuasanya Songtsen Genpo, dinasti Tibet abad ke-7 Masehi, yang mana merupakan pusat politik pada masa itu. Pada tahun 1645, Istana Potala dibangun kembali oleh Dalai Lama ke-5. Untuk memasuki istana dibatasi hanya 45 menit saja, di luar waktu pendakian. Bila melebihi waktu tersebut, local guide akan terkena sanksi yang sangat tegas. Sayangnya, seperti situs lainnya di Tibet, kami tidak diperkenankan mengambil gambar di dalam istana. Yang menarik di Istana Merah terdapat makam Dalai Lama ke-5 sampai dengan ke-13.
Salah satu yang paling mencolok adalah makam Dalai Lama ke-7 yang berlapiskan emas seberat hampir 500 kg dengan bertabur batuan mulia. Juga terdapat mandala, yaitu penggambaran nirwana atau surga secara duniawi. Dari atas istana terlihat pemandangan kota Lhasa yang indah dengan danau yang menyejukkan mata. Terbayar sudah tenaga yang dikeluarkan untuk mendaki istana ini. Medicine Park. Sebelum melanjutkan kunjungan berikutnya, kami makan siang terlebih dahulu. Biara Sera atau biara mawar liar adalah salah satu dari 3 besar biara Universitas Gelug di Tibet. Terletak 2 km di utara Lhasa dan sekitar 5 km di utara Jokang. Asal-usul namanya dikaitkan dengan fakta bahwa selama konstruksi, bukit di belakang biara ditutupi dengan bunga mawar liar atau sera dalam bahasa Tibet. Biara Sera sebagai kompleks bangunan dengan aula pertemuan besar dan 3 perguruan tinggi didirikan pada tahun 1419. Yang menarik di biara ini terdapat halaman debat, di mana para biarawan melakukan debat yang membahas mengenai pengetahuan dan agama Buddha pada setiap hari kerja, jam 15 sampai dengan jam 17. Perdebatan penuh dengan pernyataan keras, tepuk tangan, dan gerak tubuh berlebihan menjadi salah satu bagian paling menarik dari kunjungan ke biara ini. Di kuil utamanya terdapat aula pertemuan besar, tempat beberapa ritual dan upacara keagamaan dilakukan. Kelima kapel di gedung ini terdapat patung atau gambar Maitreya, Sakyamuni, Arhat, Tsongkhapa, dan Guan Yin dengan 1000 tangan dan 11 wajah. Juga disimpan kitab suci kuno Gangyur Tripitaka. Mengakhiri perjalanan hari ini, kami mengunjungi Tibetan Medical University untuk mengenal pengobatan herbal Tibet. Demikianlah perjalanan wisata 2 hari kami di kota Lhasa. Saksikan perjalanan kami di Yamdok Lake, Palkor Monastery, dan Tasilunpo Monastery di episode berikutnya.